Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukru mapuji tandrigan kalau risala berenap Allah Subhanahu wa taala. Nasaba angkaman nisiki si wolong polong lori ada singangi yewani aku to para paimang salawat nania pasalama lauri sesela berenna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada syukur nasaba Ri CC alat birana Geruta Dr. Muhammad Agus menyempatkan waktu untuk membersamai kita mengantar membaca kembali salah satu kitab karangan Andri Geruta Al-Maghfurullah Ki Haji Abdurrahman Ambu Dale Syifaul Aqidah. Ya insyaallah Pater Uyewani pasal 1 yang dinamai pemalik. Hari makanan naro ya waktu melebih kami persilahkan dengan hormat kepada Alena Geruta untuk melanjutkan bacaan kitab kita bersama. Pada tafadhal masykura. Tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Mengawali kajian kita pada kesempatan kali ini, riolode napa naripas saniasa iahe pengajiat dari lalenna wenniewe untuk lebih barakatna, untuk lebih berkahnya. Marilah kita bersama-sama mengawali dengan membacakan suratul Fatihah. Doni mai kepada engkap pamulewi rigau engkanna ribacangiwi suratul Fatihah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua orang tua kita, dua itu pajajiata ia mana, sinina guru-guru ta ia pure pak guru ki nenia didiki, semua guru yang telah mengajar dan mendidik kita, dan kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada, dan lebih khusus Lori Alima Lebina Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambo Dale sebagai penulis kitab Syifaul Afidah Minat Tasya'umi wa Tiyara yang akan kita kaji pada malam hari ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah pengajian pada malam hari ini, Zumiyin, Zumiyat. Insyaallah kitab yang akan kita kaji adalah kitab karya atau karangan Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambo Dale, Syifaul Afidah Minat Tasya'umi wa Tiyara, pengobat hati dari segala pemali, yang diterjemahkan dalam bahasa Bugis, Pak Burana Atie oleh pemali. Insyaallah pada malam hari ini kita akan memasuki sekaligus membaca kitab ini pada pasal yang pertama, pasal yang memulangi. Saya akan baca bahasa Bugisnya dan kita akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sekalipun dalam kitab ini kita sudah sampaikan pada pengajian sebelumnya bahwa kitab ini ditulis dalam dua bahasa, ada bahasa Bugisnya dan ada bahasa Indonesianya. Hanya saja
bahasa Indonesianya ditulis dalam bentuk ejaan lama. Mari kita mulai membaca pasal memulangi. Pasal yang pertama. Puasenge pemali. Apa yang dimaksud dengan pemali? Puasenge pemali. Atau definisi pemali. Atau pengertian pemali. Andre Guruta menerjemahkan di sini yang dinamai pemali. Andre Guruta berkata, pemalie seisa iritu warekada basaugi maris sengengena jelokna rikeng bangsa ogie. Saya ulangi, pemalie seisa iritu warekada basaugi maris sengengena jelokna rikeng bangsa ugie. Pemali itu adalah istilah dari bahasa Bugis yang sudah dimaklumi atau sudah diketahui maknanya oleh kita orang Bugis. Ianar itu yang dimaksud dengan pemali adalah napatas sangkalangenge iarega napata gatungie saisan natawe ri'at teruk napat tujuna. Saya ulangi. Napata sangkalangenge iarega napata gatungie saisan natawe ri'at terukna patujuna iarega akatana nenia ri apa polengenna sewai gau. Artinya yang disebut dengan pemali adalah sesuatu yang merintangi atau napata gatungie saisan natawe yang menjadi tumpuan setiap orang ri'at teruk napat tujuna ya rega katana. Apakah hajat, keinginan atau sesuatu yang ingin dilakukan itu bisa diteruskan atau tidak? Nenia ri apa polengenna sewai gau. Demikian pula dengan melakukan suatu pekerjaan. Jadi dia gantungkan keinginannya itu pada pemali. Ketika bersetujuan dengan pemali itu, maka tidak jadi dia lakukan. Inilah yang dimaksud dengan pemali. Mungkin bahasa simpelnya adalah pemali adalah ramalan-ramalan keburukan. Ya. Ramalan-ramalan keburukan. Kapan saya lakukan pada waktu ini, maka nanti akan begini hasilnya dan akan buruk hasilnya. Itulah yang disebut dengan pemali. Kuaina ala rapanna. Ya. Sebagai contoh misalnya, tolo sompe ri esona arabae. Orang yang mau pergi berlayar pada hari Rabu. Tolo sompe ri esona arabae. Orang yang mau pergi berlayar pada hari Rabu. Naluru soro karena nasi tujuannya eso na dan nekenge posina. Naluru soro karena nasi tujuannya eso na dan nekenge posina. Walhasil dia mundur dan tidak jadi meneruskan keinginannya karena bertepatan dengan hari nak dan nekenge posina. Apa yang dimaksud dengan nak dan nekenge posina? Kalau ada anak bayi yang lahir, ya, ada semacam bahasa Bugisnya erung, ya, yang keluar bersama dengan anak bayi itu, yang bersambung dengan pusarnya. Itulah yang digunting oleh orang tua kita atau biasa dokter atau dukun beranak digunting, itulah eruna. Tetapi ujungnya yang melengket di pusarnya itu itulah yang digunting, kemudian yang tersisa di pusarnya itulah yang diikat di pusarnya, yang diikat dan itu akan jatuh sendiri karena kering, karena marako ya roh. Yang karena dan riale mati ya roh lolona, istilah Bugis mengatakan
yaro lolona anak loloe, yanaro tapasaku posina, nasio, yang karena kumarako ni matu yaro kalau tali pusarnya itu sudah kering, maka itu akan jatuh sendiri. Yanaro yaseng, nah pada hari jatuhnya tali pusarnya itu, itulah yang disebut esona dan nekenge posina. Jadi itu dipahami oleh sebagian masyarakat Bugis ya. Jadi tali pusarnya itu diikat, ketika sudah digunting, diikat, dan sampai kering, nanti akan jatuh sendiri, akan lepas sendiri. Dan ketika sudah lepas, pada hari lepasnya itu, itulah yang diistilahkan dalam bahasa Bugis, eso, na, dan nekenge posina. Ini dipahami oleh sebagian masyarakat Bugis sebagai bagian dari pemali-pemali. Sebagaimana disebutkan oleh Andre Guruta dalam kitabnya ini, bahwa kalau ada orang mau pergi berlayar, kebetulan bertepatan dengan hari Rabu, dan ternyata pada hari Rabu itu bertepatan dengan hari di mana tali pusarnya putus, tali pusarnya lepas dari dirinya, maka dia pantang untuk melanjutkan keinginannya. Dia tidak ingin melanjutkan keinginannya pergi berlayar, karena menganggap kapan dia teruskan keinginannya, maka akan mengakibatkan bahaya dan kemudaratan baginya. Ini berarti meramalkan sesuatu yang buruk akan terjadi padanya karena menghubungkan apa yang diinginkan itu dengan kondisi yang dialami. Sehingga itulah yang disebut dengan pemali. Yarega natujui bila telunna ladoma. Natujui bila telunna ladoma. Atau bertepatan dengan perhitungan ketiganya ladoma. Istilah ladoma ini nama satu bilangan yang dipercayai oleh orang-orang musyriknya. Biasa orang-orang Bugis itu, orang-orang Bugis kalau ingin melakukan sesuatu biasa mak bila wetu, ya. Mak bila wetu narekengi makada se di ompok na 2 3 4 se di 2 3 4 5 6 7 arua. Jadi katanya memulai dari malam pertama dari bulan itu, se di ompok 2 ompok. Orang Bugis biasanya yang memakai tradisi ini, dia suka kalau yang pas bertepatan dengan urutan kedua, bilangan kedua. 1, 2. Kenapa? Karena pas berada di pertengahan telapaknya. Orang Bugis biasa mengatakan, mak gedongi, ya, mak gedong malisa inase. Dia orang Bugis suka ini. Tetapi mereka kadang tidak suka kalau bilangan keempat atau bilangan ketiga atau bilangan keempat. Nasabah si bokorang inaseng 1 2 3 4 sedi 2 3 4 ya si bokorang termasuk juga ini yang dipahami, yang disebutkan sebagai contoh disebutkan oleh guru tadi di sini bila telunna ladoma. Ini adalah satu kepercayaan orang-orang Bugis dulu, menganggap bahwa kalau kebetulan apa yang diinginkan itu ternyata bertepatan dengan perhitungan ketiga yang distilahkan dengan bila telunna ladoma, maka dia juga tidak ingin melanjutkan keinginannya karena menganggap bahwa kapan bertepatan dengan bilangan itu maka akan berbahaya dan menimbulkan kemudaratan. Iarega capu arabai, atau keinginannya itu atau hajatnya itu bertepatan dengan hari Rabu terakhir setiap bulan. Capu arabai. Capu araba artinya hari Rabu terakhir setiap bulan. Mohon maaf, saya mungkin sedikit ingin menyampaikan dalil terkait dengan ini. Mengapa dalam pemali-pemalinya orang Bugis Makassar itu ternyata memasukkan hari Rabu sebagai salah satu bagian dari keyakinan pemali. Ternyata ini bukan hanya menjadi keyakinan masyarakat Bugis Makassar, tapi ini adalah keyakinan pemali mendunia. Kenapa saya katakan keyakinan pemali mendunia? Bahwa ternyata meyakini hari Rabu sebagai hari naas, sonakas yarega pemali, itu bukan hanya tradisi Bugis Makassar, tapi ini mendunia. Ternyata memang ada riwayat. Kami harus sampaikan bahwa memang ada riwayat
sekalipun oleh ulama dianggap bahwa sebenarnya riwayat itu adalah hadisun mungkar. Hadis mungkar, hadis yang tertolak. Jadi bukan sekedar hadis daif, tetapi levelnya tinggi. Levelnya lebih tinggi daripada atau lebih rendah daripada hadis daif. Karena memang hadis mungkar, hadis tertolak. Dan itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Mardawai di dalam kitab tafsirnya. Konon ada riwayat yang dinisbatkan kepada Rasulullah yang ternyata di kemudian hari ulama setelah meneliti hadis itu berkesimpulan bahwa hadis ini hadis mungkar, hadis yang tertolak. Disebutkan bahwa akhiru arbi'ai fi syahri, akhir hari Rabu terakhir dari setiap bulan, yaumun nahsin mustamir, itu adalah hari naas, hari sial yang terus menerus. Jadi memang ada riwayat disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Mardawai yang mengatakan akhiru arbi'ai fi syahri, hari Rabu terakhir dari setiap bulan itu, yaumun nahsin mustamir, itu adalah hari naas atau hari pemali yang berketerusan, hari sial. Karena adanya riwayat ini sehingga ada yang menganggap bahwa hari Rabu itu hari sial, hari naas. Cuma ternyata setelah diteliti oleh ulama, ternyata sekali lagi hadis ini adalah hadis mungkar. Dan bahkan ada ulama yang memberi penjelasan bahwa sebenarnya riwayat ini itu dipengaruhi oleh keyakinannya kaum Majusi. Dipengaruhi oleh keyakinannya kaum Majusi karena menganggap bahwa mereka beranggapan, kaum Majusi ini beranggapan hari Rabu terakhir itu hari sial. Dan ternyata itu yang dinisbatkan kepada Nabi, sehingga bisa jadi gara-gara adanya riwayat ini sampai ke tanah Bugis misalnya, disampaikan oleh orang-orang tua kita dulu yang menyampaikan ajaran agama, mungkin karena belum ada tahqiq, belum ada penelitian hadis, hanya menyampaikan apa yang tertulis tanpa ada penjelasan mengenai kualitas, itu disampaikan, dan akhirnya itulah yang dipahami secara turun-temurun oleh masyarakat kita, sehingga menganggap bahwa kucapu arabai as-sope mali as-sonakas, kalau hari Rabu terakhir itu adalah hari naas. Padahal ternyata memang ada riwayat demikian, tapi ulama mengatakan riwayat itu adalah hadis mungkar. Bahkan ada riwayat yang lain yang juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Mardawai di dalam kitab tafsirnya. Bahkan ini dinisbatkan kepada Nabi melalui Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Konon disebutkan bahwa su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil ayyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai keistimewaan dan keunikannya setiap hari. Wa su'ila an yaumil arbi'ai. Dan Nabi ditanya mengenai hari Rabu. Jadi Nabi pernah ditanya mengenai hari Rabu. Qala, lalu konon Nabi menjawab, yaumun nahsin. Hari Rabu itu adalah hari sial. Hari Rabu itu adalah hari naas. Qalu, para sahabat bertanya, wa kaifa zaka ya Rasulullah? Kenapa bisa dikatakan hari naas, hari sial wahai Rasulullah? Qala, konon Nabi menjawab, agrakallahu fir'auna wa qaumahu, karena pada hari Rabu Allah menenggelamkan Fir'aun bersama dengan tentaranya, bersama dengan kaumnya, wa ahlaka 'adan wa samuda, dan pada hari Rabu itu pula Allah membinasakan kaum 'Ad dan kaum Samud. Ya. Jadi konon ada riwayat Nabi mengatakan hari Rabu itu adalah hari sial, karena pada hari Rabu itulah Allah menenggelamkan Fir'aun bersama dengan kaumnya ketika mengejar Nabi Musa alaihi salam. Kemudian pada hari Rabu itulah Allah membinasakan kaum 'Ad dan kaum Samud. Tetapi lagi-lagi kami ingin pertegas bahwa ulama mengatakan riwayat ini adalah riwayat dhaif. Bahkan tidak sedikit di antara ulama ada yang mengatakan riwayat ini adalah hadis mungkar. Tetapi terlepas dari benar dan tidaknya, ada di antara ulama yang mencoba untuk memberi penjelasan, untuk merasionalkan apa yang terdapat dalam hadis itu. Jadi
Terlepas benar atau tidaknya riwayat itu, kata ulama, okelah, kita anggap riwayat ini benar. Tetapi apa yang dimaksud dengan hari Rabu itu adalah hari naas. Ternyata ada ulama mengatakan satu, disebut hari Rabu itu sebagai hari naas atau hari sial adalah hari sial bagi orang yang mempercayainya. Jadi itu satu. Jadi ia asona arabai aso acilakang risesena atau engkai majepuiwi maka dapat mali. Jadi itu akan menjadi hari binasa, hari celaka bagi orang yang meyakini bahwa itu adalah pemali. Jadi itu satu. Yang kedua, ada yang mengatakan, okelah, kita anggap riwayat ini benar. Tapi bagaimana maknanya? Karena tidak mungkin dikatakan hari Rabu itu adalah hari sial. Tidak mungkin Allah menciptakan satu hari hanya untuk kesialan. Sementara Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya. Lalu pertanyaan, kenapa dikatakan hari sial? Kata ulama, kalaupun misalnya kita ingin menerima riwayat ini, maka maknanya adalah Nabi mengingatkan kita supaya setiap hari Rabu kita memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari Rabu itulah Allah membinasakan Fir'aun, pada hari itulah Allah membinasakan kaum Ad dan kaum Samud. Berarti dengan demikian hari Rabu itu adalah hari kebinasaan bagi para pendurhakanya Allah. Oleh karenanya semestinya ketika tiba hari Rabu kita perlu memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada riwayat yang menyebut bahwa hari Rabu itu adalah hari naas atau hari sial. Mungkin gara-gara adanya riwayat itu sampai ke tanah Bugis Makassar, di mana ulama-ulama kita dulu yang menyampaikan hadis ini mungkin hanya menyampaikan hadisnya, tapi tidak disertai dengan tahqiq, tidak disertai dengan penjelasan mengenai kualitasnya. Akhirnya itulah yang dipahami secara turun-temurun oleh masyarakat kita. Ditambahlah juga dengan pemahaman-pemahaman orang tua yang memang suka dengan istilah pemali-pemali ini, hanya baku nyambunglah itu si cocok nih ya roh yang kanayana roh malariade ripallawangan na masyarakat. Padahal ada riwayat yang sepertinya perlu juga dimasyarakatkan. Dan ini kalau tidak salah terdapat di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Nah, ada hadis Nabi disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, dikatakan bahwa ma min syai'in budi'a yaumal arbi'ai illa wa qad tamma. Ada riwayat yang mengatakan ma min syai'in budi'a yaumal arbi'ai illa wa qad tamma. Tidak ada sesuatu yang baik yang dimulai pada hari Rabu kecuali sesuatu itu akan disempurnakan oleh Allah. Dek gaga anu madeceng ripa mulai ri esona arabae sanga diripa suku ibaraka nari fongallahu ta'ala. Dan ternyata disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim bahwa Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah setiap kali beliau mau memulai madrasahnya, ketika ada madrasah yang dibuka oleh Al-Imam Abu Hanifah, ada pengajian yang ingin dibuka oleh Imam Abu Hanifah, beliau suka memulai pada hari Rabu. Pertanyaan, mengapa beliau suka pada hari Rabu? Jawabannya, mungkin berdasarkan hadis tadi, bahwa tidak ada sesuatu yang baik yang dimulai pada hari Rabu, kecuali sesuatu itu akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situlah kami juga memperkirakan. Kami juga memperkirakan bahwa mungkin ia tonaro mancaji saba risesena Andre Gurutta Haji Abdurrahman Ambodale nabukai angajiange rimangkoso ri esona arabae. Bisa jadi itulah yang menjadi sebab Andre Gurutta Haji Abdurrahman Ambodale memulai pembelajaran di Mangkoso itu pada hari Rabu. Pesantren Dede Imangkoso yang pada awalnya diberi nama Madrasah Al-Madrasah Al-Arabiyah Al-Islamiyah, MAI.
napa mulewi Andre Guruta angajianna di Masjid Mangkoso Sona Araba tanggal 20 sedi si sebuah seraratuna 30 arua Masehi. Tanggal 21 Desember 1938 dimulai. Dan itu bertepatan dengan hari Rabu. Kemudian berjalan sekitar 3 pekan, bahasa gina 3 pekan, telu Jumat, ya sitonganna bahasa aslina 3 pekan itu telu Jumat. Jadi tanya dia kada di sisi Minggu. Sebenarnya itu si Minggu sudah dipengaruhi oleh istilah Barat, istilah Belanda. Maka ada guru itu maka ada si Minggu istilah Belanda ya roh. Istilahnya ogi dia nak kada si Minggu, tapi si Jumat. Ya. Jadi kalau 1 pekan itu si Jumat, 2 pekan 2 Jumat, 3 pekan telu Jumat. Nah, ternyata setelah berlalu 3 pekan telu Jumat jopairo angajiange, tepatnya pada tanggal 11 Januari 1939, maka pada saat itulah Andre Guruta mengklasifikasi atau membagi santrinya dalam beberapa tingkatan. Karena melihat kualitas santri yang ikut belajar sama beliau beragam. Karenanya dibagi-bagilah dalam beberapa tingkatan. Nah ternyata tanggal 11 Januari 1939 itu juga bertepatan dengan hari Rabu, As-Suarabaksi. Dan ternyata konon Andre Guruta Mangkoso, Andre Guruta Farid Wajidi pernah menyampaikan bahwa ia tuh as-sona arabai, as-sona poji Guru Tambo Dale. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh Guru Tambo Dale itu dilakukan pada hari Rabu. Mungkin salah satu hikmahnya mengapa Guru Tambo memilih hari Rabu karena itu tadi adanya riwayat yang mengatakan ma min syai'in budi ayomal arbi'a illa wa qad tamma. Tidak ada sesuatu yang baik yang dimulai pada hari Rabu kecuali sesuatu itu akan disempurnakan oleh Allah. Yang kedua, mungkin sebabnya Guruta memilih hari Rabu bisa jadi begitulah caranya Guruta ingin merubah keyakinan masyarakat. Jadi beliau merubah keyakinan masyarakat bukan sekedar berkata-kata, tapi melalui pembuktian. Jadi sama nela makada Guruta aku nareko muasemetoi macilaka iro asona arabae atanga no di pesantren Mangkoso. Masola garo pesantrennya gara-gara ipa muleri asona arabae yarga pede mak barakai pesantrennya. Jadi seolah-olah Guruta ingin menantang keyakinan masyarakat itu. Jadi inilah caranya Guruta merubah keyakinan masyarakat bahwa itu asona arabae tanya asope malih. Bahkan at-somadece nasaba engka riwayat rampe ma min syai'in budi ayomal arbi'a illa wa qad tamma dega aga anu madece ripa muleri as-sona arabae sanga diri patukui ripa ngallahu ta'ala decenna. Tidak ada sesuatu yang baik yang dimulai pada hari Rabu kecuali sesuatu itu akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Andre Guruta menyampaikan Iarek gacapu arabai, termasuk tadi kita sebutkan, hari Rabu terakhir, biasa dianggap orang sebagai hari pemali. Ini yang ingin diluruskan oleh Guruta, bahwa itu tidak benar. Kemudian, lau bulengi, ada istilah lau bulengi. Apa disebut lau buleng? Buleng itu nama seseorang yang konon di masa dulu ini nama orang namanya lau buleng, ternyata mendapatkan bahaya, ya mendapatkan musibah dalam perjalanannya. Karena kebetulan orang ini namanya Labuleng mendapatkan musibah dalam perjalanannya, akhirnya itulah dijadikan ukuran. Oh upana bo joka ko ai Labuleng ko matu. Jadi seolah-olah itu menjadi sesuatu yang diyakini berbahaya. Kue topa rilener itu. Demikian pula dengan beberapa contoh-contoh yang lain. Beberapa contoh-contoh yang lain dianggap pemali-pemali. Sebagai contoh ya, sebagai contoh, kami pernah menikahkan ya salah seorang ponakan kami dari Baru, laki-lakinya dari Baru, perempuannya di Pangkep. Ternyata begitu pengantin laki-laki ini diantar ke Pangkep, sudah naik di rumahnya perempuan,
sudah duduk sampai 1 jam, ternyata belum dinikahkan. Ya. Pak KUA sudah hadir, semua petugas sudah hadir, kami juga sudah hadir. Ternyata sampai kita duduk 1 jam, tidak dinikahkan. Walhasil waktu itu saya bertanya, maka daka aga piro ita aja na dek penari pakawingnya nang kamana nih apalagi yang ditunggu, kenapa belum dinikahkan? Sementara kita semua sudah hadir di sini. Ternyata ada keluarganya pihak perempuan menjawab, peku cara elo ipa kawing, na mendre botingi dek na cuek bepa dodoro na. Jadi peku cara elo ipa kawing, na mendre botingi dek na cuek bepa dodoro na. Artinya bagaimana caranya mau dinikahkan? Pengantinnya datang tidak membawa kue dodol, ya bepa dodoro. Ternyata ditelusuri, ternyata pengantar laki-laki membawa bepa dodoro. Tapi begitu turun dari mobil, nalagai witawe, diperebutkan oleh orang, akhirnya habis. Tidak ada yang naik di rumah, protes tuan rumah. Ini menganggap bahwa kapan ada acara pernikahan, tidak ada kue dodolnya, istilah Bugis, bepa dodoro, nanggap pemali ipa kawin. Ini keliru. Padahal sebenarnya setelah kita kaji secara budaya, ternyata di antara orang tua kita memang suka membawa bepa dodoro kalau ada pengantin. Nah, poji tiwi bepa dodoro kue dodol kalau ada pengantin. Kenapa? Sebenarnya itu aslinya tafaul, senung-senungan, tania pemali. Pada awalnya itu adalah tafaul, senung-senungan, doa melalui simbol-simbol. Atau begitulah caranya orang Bugis dulu berdakwah. Dia berdakwah bukan melalui kata-kata, tapi berdakwah melalui simbol-simbol. Bagaimana maksudnya? Kalau mereka antar pengantin, mereka juga membawa bepa dodoro. Aga sabana, eloi na parengerangi botinge, makadana, makukwange ipakawi ko. Engkata tu bepa dodoro ipatiwir ko. Oleh karenanya, kupura ko matu kawing, na puratoni manre ya bepa dodoro upaya kalaloi magala kok doro lo masih emak berejama. jadi begitulah gayanya orang tua kita dulu dalam berdakwah. Jadi nah pendra ibotinge macoy toy bepa dodoro. Nah itu sebenarnya semacam nasihat kepada calon pengantin. Maka ada kupura komatuk kawi, nah pura ni man bepa dodoro agala kok doro lo masih emak berejama. Rajinlah ke masjid berjamaah. Nareko engka tahu magala manre bepa dodoro, nama kutu lo masih jimak berejama pacapu bepa dodoro miaro. Jadi inilah orang tua kita dulu, mereka menghadirkan kue itu sebagai nasihat. Tapi ternyata belakangan ada yang menyalahartikan. Ternyata itu dijadikan pemali. Kapan tidak ada bepa dodoro? Nah, dia mau dipakawin. Salah ini. Karena ini sebenarnya wilayah tafaul, wilayah nasihat, tapi ternyata dimasukkan dalam wilayah pemali yang bisa membatalkan menghalangi akad nikah hanya gara-gara tidak ada bepa dodoro. Nah, inilah bagian dari contoh-contoh pemali itu. Wal iyazubillah, makuni ripetna puasenge pemali. Demikianlah secara singkat definisi pemali itu. Napoli kuni riawe papeje punna pemalie, maka dari sinilah penjelasan pemali itu lolong dupa purari rampewe disertai dengan keterangan-keterangan atau contoh-contoh yang telah disampaikan lolong dupang dupa rupang irampewe pura irampewe, artinya beberapa contoh yang sudah disebutkan. Wedding tan nasairi engkanai pemalie megamupa saisata papoler itu. Sehingga kita bisa memahami bahwa ternyata memang masih banyak di antara saudara-saudara kita yang memahami adanya pemali-pemali itu atau melakukan pemali-pemali itu. Na atanga samani, ya, atanga mani, risaisanna tawe. Oleh karena itu mari kita perhatikan kepada sebagian masyarakat. Napa kuah raja pemalina, begitu besar pemali-pemalina, mauni akelue, sekalipun bercukur, atau bae, atau
memotong kuku, ya, matoba, memotong kuku. Dek tona papolir itu mereka juga tidak lakukan bercukur atau memotong kuku. Na reko na situ jua memang anu na pemaliangi apabila bertepatan dengan pemali-pemalinya. Jadi ini begitu tingginya keyakinan pemalinya sampai hal-hal sepele tidak dilakukan. Bercukur tidak mau dilakukan, memotong kuku tidak mau dilakukan kalau bertepatan dengan pemali-pemalinya itu. Koromai pada padana esonat dan nekenge posina. Sebagai contoh misalnya hari jatuhnya tali pusarnya. Kue topa rilener itu. Demikian pula contoh-contoh yang lain. Mau ni engkamana iya ro eso kamina malebi risesena ogamata. Sekalipun hari yang dimaksud itu adalah hari yang mulia menurut agama kita. Pada na as-sona Jumae. Sebagai contoh hari Jumat. Ya. Ini juga hari Jumat. Kadang juga dianggap sebagai hari pemali. Utamanya kalau hari Jumat bertepatan dengan 1 Muharram. Wah, nanggai makadayana he. Batung kanakas si ditoni Muharram sejumat lalu. Nah, itulah konon kabarnya. Inilah yang menjadi sebab Andre Guruta Mangkoso sekarang, Andre Guruta pimpinan Pondok Pesantren Mangkoso, membuka tonronge itu dibuka pada 1 Muharram bertepatan dengan hari Jumat. Jadi Andre Guruta Mangkoso itu membuka tonronge kampus 2 tonronge itu pada hari Jumat bertepatan dengan 1 Muharram. Orang Bugis atau tamanya ada di sekitaran Mangkoso waktu itu menganggap yana hematung kanakas. Inilah hari sial ini. Kenapa? Jumatoni dito Muharram. Tapi ternyata Andre Guruta memberi penjelasan bahwa beliau sengaja dulu memilih hari Jumat yang bertepatan dengan 1 Muharram, lalu membuka kampus 2 tonronge, karena begitulah caranya Andre Guruta Mangkoso. Sekarang Andre Guruta Mangkoso merubah keyakinan masyarakat itu. Beliau ingin memperlihatkan bahwa apa yang diyakini bahwa hari Jumat yang bertepatan dengan 1 Muharram adalah hari sial, itu adalah sebuah keyakinan yang tidak benar. Inilah penjelasan dari Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambodale yang sempat kita baca pada malam hari ini terkait dengan definisi pemali. Insya Allah kita akan lanjutkan bacaan kita pada kajian berikutnya pada pasal yang kedua, apongena pemali atau asal usul pemali itu. Saya kira untuk malam ini saya cukupkan sampai di sini bacaan kita. Dan kalaupun nantinya ada yang mau didiskusikan, mudah-mudahan masih ada waktu dan Allah memberkahi kajian kita pada malam hari ini. Saya kira demikian dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Allahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Guruta atas waktunya, meluangkan waktu untuk memberikan kita pencerahan pada malam hari ini. Namun ini engkai biasa notoy, diberi naralangnya oleh apa ngaji. Nah, namun karena begitu khidmatnya kepada kita semua warga Darin, santri-santri DDI, untuk membaca kitab-kitabnya Guruta, beliau menyempatkan waktu senggang di pinggir jalan di atas mobil untuk membacakan kitab-kitab ini. Dan barakallah, begitu banyak penjelasan-penjelasan yang begitu berisi dari Guruta. Salah satunya adanya hadis yang mengatakan akhiru arbi'a fi syahri yaumu nahsin mustamir. Ada hadis juga tadi yang Rasul hadis daib, agraqallahu fir'auna wa qaumahu wa ahlaka 'adan wa samuda. Meskipun ada rasionalisasi dari para ulama, namun seyogyanya kita bisa memahami secara rasional apa-apa yang diungkap oleh Guruta tadi.
Demikian pula langkah yang dilakukan oleh Andre Gupta Ki Haji Abdul Rahman Ambodale dengan tindakan yang jelas dan arif untuk menangkal paham-paham tersebut. Begitu juga tindakan yang dilakukan oleh Andre Gupta Ki Haji Farid Wajidi. Nah, dengan demikian kami mempersilahkan di waktu yang sempit ini kepada para hadirin jika ada hal yang ingin didiskusikan dengan Guru Tak, baik secara langsung maupun media chat. Namun untuk mengantar sambil menunggu respon daripada para hadirin, kami ingin menanyakan lebih awal kepada Lena Guru Tak. Dari penjelasan tadi mengenai kue didoro itu, waktu ada acara pengantin keluarga beliau, ada kesimpulan yang timbul di benak kami bahwa tafaul yang sebelumnya dilakukan dengan didoro itu akhirnya beralih menjadi pemalih. Karena perbedaan iktikad, akidah, keyakinan yang berubah dari awalnya sendungan menjadi pemalih yang menjadi penghalang untuk lanjut atau tidaknya sebuah niatan atau hajatan. Bagaimana pendapatnya Guru Tak? Apakah benar ketika kita memahami bahwa begitu tipis batasan antara senungan atau tafaul dengan pemalih ini, jika tanpa penjelasan yang jelas dari para asatidz kepada para masyarakat? Tafadhal ya Ustaz. Pertama, di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Surah Al-Baqarah itu. Allah mengatakan begini, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Artinya ikutilah Al-Quran. Qalu, mereka akan menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami akan mengikuti apa yang telah kami dapatkan secara turun-temurun dari leluhur kami. Artinya kami hanya akan mengikuti tradisi dan budaya dari leluhur kami. Lalu Allah mengatakan begini, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka tetap akan mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya itu? La ya'qiluna syai'an. Sementara mereka tidak tahu sedikit pun sesuatu. Wa la yahtadun, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Dari ayat ini dipahami bahwa sebenarnya Allah tidak melarang kita untuk mengikuti dan melanjutkan tradisi dan budaya leluhur. Cuma ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Satu, dari kalimat la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Mereka tidak tahu maknanya sedikit pun dan tidak mendapatkan petunjuk. Apa artinya? Tradisi dan budaya leluhur yang ingin kita lakukan, maka dua hal yang perlu kita pahami dulu. Satu, kita mesti memahami apa kira-kira maknanya. Aga akatana ya roh. Yang kedua, apakah tradisi dan budaya itu tidak bertentangan dengan tuntunan agama? Itulah makna yahtadun. Ya. Wala yahtadun, tidak mendapatkan petunjuk. Artinya kalau sudah sesuai dengan tuntunan agama, itulah yahtadun. Itulah yang mendapatkan petunjuk. Sehingga dari ayat ini kita pahami bahwa tradisi dan budaya leluhur itu sebenarnya tidak jadi persoalan. Selama satu, kita tahu maknanya. Yang kedua, tidak bertentangan dengan tuntunan agama. Makutoni roh bicarana senung-senungnya, tafaul. Ya. Karena pastinya tafaul itu bagian dari budaya leluhur. Oleh karenanya, ketika kita ingin mengkaji lebih jauh atau melakukan, maka langkah pertama perlu dicari tahu agamemen roh akatana.
Apa hikmahnya? Setelah kita pahami apa maknanya, kita lihatlah apakah itu tidak bertentangan dengan tuntunan agama atau tidak. Kalau bertentangan, maka kita harus kembali kepada agama. Tapi selama tidak bertentangan, apalagi sejalan, maka silahkan dilanjutkan. Itu satu. Yang kedua, tafaul atau senuk-senungan itu bisa bermakna doa melalui simbol. Cuma namanya doa itu bukan sebuah kewajiban. Berarti tidak masuk dalam wilayah keyakinan. Itu tafaul, tidak masuk dalam wilayah itu masuk dalam wilayah raja saja. Bukan yakin, bukan akidah, tapi masuk dalam wilayah raja, pengharapan kepada Tuhan. Yang jadi soal ini pemali, karena pemali itu masuk dalam wilayah akidah. Kapan begini, maka begini. Kalau tidak begini, maka begini. Itu akidah, keyakinan. Berarti tradisi dan budaya selama tidak menjadi sebuah keyakinan, tidak menjadi sebuah kewajiban, dan tidak bertentangan dengan dan maknanya baik, maka silakan dilanjutkan. Tetapi yang jadi soal ini adalah ketika pada awalnya sesuatu itu sebenarnya baik tujuannya, tapi karena ini orang-orang belakangan, ini anak-anak Torimondrie, maka cuek tongemi bahwa tidak mencari tahu apa maknanya, akhirnya seolah-olah itu menjadi sebuah keharusan. Sama misalnya leluhur kita ya, leluhur kita dulu kalau mereka mau baca doa, mereka bakar kemenyan. Istilah Bugis matunu dupa. Kuelo imak baca doa. Sebenarnya ini perlu dicari tahu apa kira-kira hikmahnya. Ada di antara orang-orang belakangan ini seolah-olah ia pana jaji mak baca nareku matunu dupai. Dek nama elok baca pak duangan aku dek na pura tunu dufana. Berarti ini keyakinan, ini salah ini. Karena menganggap bakar kemenyan itu bagian dari sebuah keharusan. Padahal leluhur kita dulu, mereka sebelum baca doa bakar kemenyan, karena kemenyan itu baunya wangi, mewangi. Yang karena mereka baca doa dalam hembusan asap kemenyan ini supaya tambah wangi, dia cium aroma wangi dalam berdoa. Jadi sebenarnya hanya untuk wangi-wangian. Kemudian ditambah lagi dengan kemenyan itu diterjemahkan dalam bahasa Bugis dupa. Kenapa matunu dupa? Karena itu juga bagian dari tafaul senungan dari istilah dupa. Mamuare ya ropak doangan napak dupe puangi. Jadi mamuare ropak doangan napak dupe puangi. Itu harapan. Tapi yang jadi soal ini orang belakangan seolah-olah menjadikan bakar kemenyan atau matunu dupa itu adalah sebuah keharusan. Ya pana jaji kunatuni dupa, nah ini keliru. Berarti menjadikan kapan tidak bakar kemenyan itu pemali, ya ini yang salah. Ya pastinya bahwa silakanlah bakar dupa kalau mau baca doa. Jangankan baca doa. Ini kan tujuannya hanya untuk wangi-wangian, mengharumkan suasana. Itu tidak jadi soal. Tapi kapan menganggap ada sesuatu di balik itu, maka ini yang bermasalah. Jadi hal-hal seperti inilah yang perlu kita luruskan di tengah masyarakat. Dan saya kira disitulah kearifan lokal kita dalam melihat situasi. Kadang ada satu tradisi mungkin mudah diperbaiki dengan pendekatan kearifan lokal, dengan memahami apa maknanya, daripada kita langsung dengan tegas mengatakan salah dan sebagainya. Perlu ada pendekatan budaya sambil menghubungkan dengan agama, selama tidak bertentangan. Apatah lagi ada kaidah al-adatu muhakkama malam takhtalifis syariah. Tradisi dan budaya itu bisa menjadi pegangan selama tidak bertentangan dengan syariat. Al-adatu muhakkama malam takhtalifis syariah, itu bagian dari salah satu al-qawaidul kubra. Lima kaidah besar dalam kaidah fikih itu, salah satunya adalah al-adatu muhakkamah, tradisi dan budaya boleh menjadi pegangan malam takhtalifis syariah, selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kata kuncinya tadi suratul Baqarah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yatadun. Mengapa mereka dicela oleh Allah? Karena leluhurnya itu tradisi dan budayanya la yaqiluna syai'an. Mereka tidak pahami maknanya, wa la yahtadun, dan tidak mendapatkan petunjuk. Artinya bertentangan dengan tuntunan agama. Mafhum mukhalafahnya
Pemahaman terbaliknya, kalau maknanya dipahami dan ternyata baik. Yang kedua, tidak bertentangan dengan agama, maka itu berarti falyatafaddal mashkura. Silahkan untuk dilanjutkan. Ya, saya kira demikian. Allahu a'lam. Oh iya, terima kasih banyak Ustaz atas pencerahan tak. Bahwasanya memang pemisah atau yang bisa membentengi supaya budaya leluhur itu tidak menjadi pemali yang menyesatkan. Yang pertama, kita harus memahami maknanya, seperti penjelasan Guru tadi. Yang kedua, tidak bertentangan dengan tuntunan agama. Dan patut dipahami bahwa tafaul itu bukan hal yang wajib dan bukan masuk dalam wilayah keyakinan, namun dalam wilayah roja atau pengharapan. Yang jadi masalah kalau sudah menjadi masuk wilayah keyakinan, berpindahlah dalam istilah pemalih. Baik, Ustadz, terima kasih banyak atas pemaparan tak malam ini, begitu tercerahkan. Memang fakta di masyarakat masih begitu banyak budaya-budaya yang belum terbuka maknanya, namun tetap dilakukan sebagai ikutan terhadap para nenek moyang, yang memang seperti Gurta inilah yang bisa memberikan penjelasan, pencerahan kepada masyarakat supaya masyarakat kita terhindar dari pemali dan kesyirikan. Baik, mungkin dengan untuk berkahnya pengajian kita malam hari ini, kami mengharapkan dengan hormat kepada Alena Gurta untuk menutup kajian kita dengan doa. Tafadhal ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Iya, selamat Ki. Hati-hati di jalan. Kita mengakhiri kajian kita malam hari ini. Terima kasih banyak kepada para hadirin. Kita akan berjumpa kelak di pengajian berikutnya. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.